Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Populasi sedan entry level seperti Vios ini udah mau punah karena banyak digantikan oleh SUV-SUV kompak yang sekarang lagi ngetren. Nah, lantas dengan kepunahannya mobil ini, apakah artinya mobil ini sudah memang tidak layak dan tidak menarik untuk dimiliki? Kami kurang setuju. Kami sudah menemukan 5 alasan untuk memiliki mobil ini dan mengapa mobil ini cocok untuk menjadi daily driver kalian sehari-hari. Untuk itu, ikuti video ini sampai habis. Oke, alasan pertama untuk memiliki mobil Vios sedan ini adalah karena fiturnya. Diem-diem mobil ini tuh sebenarnya fiturnya bisa dibilang lengkap untuk mobil tahun seumuran segini ya. Kita mulai dari fitur hiburan dulu. Dari luar penerangannya sudah pakai high day projector, sudah ada daytime running light-nya juga. Velgnya udah dual tone, jadi tampilannya stylish seperti mobil perkotaan lainnya. Masuknya udah keyless entry, nyalainnya udah pakai engine start stop. Sudah ada MID digital yang sama persis seperti Yaris, lengkap dengan tombol pengaturannya sebelah sini dan ada audio steering switch sebelah kiri. Setirnya udah dibalut kulit, jadi dipegang ini nyaman dan kesannya ini berkualitas. Head unitnya touchscreen, AC digital, dan ada electric retract mirror dan headlamp heat adjusternya juga. Kalau joknya sih memang masih fabric ya, sama seperti Yaris Sportivo juga yang tahunnya sama. Dia warnanya beige dan ini semi bucket seat, jadi didudukin pun posisinya nyaman. Fitur hiburannya udah cukup lengkap dan yang lebih impresif lagi adalah fitur keselamatannya karena mobil ini sudah punya 7 airbag. Kalian bayangin aja, ini mobil kecil loh, udah punya 7 airbag yang bisa ngejaga amit-amit kalau kalian kecelakaan. Sampai ke kaki sini pun udah ada airbagnya untuk di pengendara sini ya. Nah, pengeremannya lengkap, ABS, EBD, dan brake assist. Rem cakram depan belakang, padahal ini mobil cuma 1500 cc biasa gitu loh. Yang pasti pengeremannya ini udah lebih dari cukup dengan teknologinya. Ada parking sensor, parking kamera bawaan, ada vehicle stability controlnya juga, dan jok belakang sudah ada ISOFIX. Jadi ini bener-bener sedan compact, sedan kecil yang bisa kalian gunakan untuk berbagai keperluan sebenarnya, karena fitur hiburan lengkap, fitur keselamatan lengkap, sampai ISOFIX saja ada. Jadi kalian buat bawa bayi pun, antar anak sekolah juga masih bisa banget pakai mobil ini. Dan ya itu tadi, fitur keselamatan 7 airbag. Mobil apa yang di kelasnya zaman sekarang punya 7 airbag dengan harga semurah ini coba? Kayaknya susah kita nyari kalau perbandingan mobil baru ya. Alasan kedua yaitu karena rasa berkendaranya. Toyota Vios ini dia merupakan sedan yang sebenarnya platformnya sama seperti Yaris. Cuman yang namanya sedan itu emang sebenarnya lebih comfort ya, lebih comfort dan enak dikendaliin. Tapi kita sebelum sana kita bahas posisi berkendara dulu. Posisi berkendara ini lebih rendah dari Yaris, jadi posisinya kita lebih grounded gitu, dan joknya juga semi bucket seat bentuknya seperti yang gue bilang, dengan pengatur lengkap sampai naik turunnya aja ada. Nah ini yang bikin mempermudah mungkin berbagai postur tubuh duduk di sini, jadi masih masuk gitu dan masih enak. Walaupun memang setirnya di sini belum bisa teleskopik, baru tilt aja. Tapi ya balik lagi, sebenarnya nggak masalah juga karena ini mobil kecil, jadi nggak terlalu sulit untuk mencari posisi yang pas ketika nyetir mobil ini. Dan banyak kan user Vios itu, nggak sedikit, nggak ada kok yang komplain tentang rasa berkendara si Vios ini, posisi duduknya. Jadi posisi duduknya itu memang nyaman buat kalian pakai dalam kota, itu nggak bakal pegel. Luar kota pun ini masih memadai banget dengan posisi duduk yang seperti ini karena lega, nyaman, dan pengaturannya cukup lengkap. Sekarang kita rasain suspensinya, bantingannya kecepatan 40. Oke, cukup enak ya. Bantingan Vios sih memang terkenal empuk ya, nyaman. Beda sama rivalnya Honda City. Kalau Honda City itu berasa lebih keras nih. Kalau Vios kita lesin polisi tidur begini aja. Nah, tuh berasa apa namanya, ngayunnya itu cukup berasa gitu ya. Ya, karakternya suspensi ini lebih empuk, lebih dibuat untuk kenyamanan berkendara sehari-hari dibandingkan rivalnya. Jadi buat teman-teman yang cari mobil sedan khususnya dengan rasa berkendara yang fokusnya lebih ke nyaman,
ya kami lebih sarankan si Vios ini dibandingkan City, karena biar bagaimanapun yang namanya mobil Honda rata-rata lebih keras bantingannya dibandingkan mobil Toyota. Sekarang kita tes handling, karena yang namanya sedan harusnya itu juga enak dipakai bermanuver. Kita coba set. Oh iya, berasa sih pengendaliannya dia nggak segesit City. Ya, nggak segesit City ini. Masih lebih enak City sih memang kalau dipakai bawah ya, karena City dia punya rasa memang lebih sporty, khasnya Honda. Kalau Vios ini nggak segesit itu, tapi ya tetap masih enak lah. Jadi nggak limbung atau berasa body roll kayak mobil-mobil yang ground clearance-nya tinggi, karena ini kan sedan ground clearance-nya rendah. Jadi ke kitanya tetap stabil di dalam sini. Cuman ya nggak segesit Honda City. Tapi ya memang Vios ini dari dulu DNA-nya ya dibuat untuk lebih nyaman, dan berkendara dalam kota kalian akan lebih sering memerlukan kenyamanan ya daripada bermanuver gitu ya, apalagi jalanan yang banyak macetnya atau jalanan yang nggak rata. Dan makanya kalau menurut kami sih rasa berkendara si Vios ini secara overall itu udah oke banget, dapat tujuannya, dapat dan bisa dinikmati oleh segmen konsumennya yang memang lebih memerlukan kenyamanan rasa berkendara sehari-hari. Toyota Vios dibekali mesin berkode 2NR-FA yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris DOHC dengan dual VVT-i. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 107 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 140 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan ke dua roda depan. Oke, dari tenaganya kita udah tahu ya, kalau dibandingin sama Honda City sih dia kalah memang secara performa dan tenaga. Tapi dibalik lagi kalau kita bahas efisiensinya, karena mesin itu cuma ada dua ya, tenaga dan efisiensi. Kalian mau pilih yang mana? Kalau Vios ini menang di efisiensi, kita dapat 13,9 km per liter, muter-muter selama setengah jam dengan rata-rata kecepatan 20-an km per liter. Per jam maksudnya. Ya cukup pelan lah dalam kota. Ya cukup irit. Kalau City ini pasti kalah efisiensi bahan bakarnya. Tapi kalau tenaga memang unggul City. Jadi balik lagi, dua sedan ini walaupun satu rival ya, satu kelas, tapi dia beda arah. Kalau City lebih ke performance, rasa berkendara yang mungkin asik tapi berkompromi dengan kenyamanan karena keras sedikit, dan tenaga yang lebih besar tapi kompromi dengan efisiensi bahan bakar. Kalau si Vios ini dia lebih nyaman bandingannya untuk penggunaan sehari-hari dan lebih irit walaupun tenaganya nggak segimana besar. Dan ini kita coba manual ya, jadi cocok juga buat kalian yang mau punya mobil yang minim perawatan dan kalian nggak harus worry ketika umurnya udah semakin tua gitu loh. Yang namanya CVT kan banyak beredar di luar, wah kalau udah jebol perbaikannya mahal, dan memang betul, tapi kami juga pernah sih jual mobil yang CVT jebol gitu ya. Jadi selama ini mobil sehat-sehat, balik lagi ke perawatan. Tapi kalau manual udah pasti sampai kapanpun perawatannya akan murah. Inilah enaknya mobil manual yang sekarang udah mulai sedikit peminatnya. Kira-kira begitu untuk kesimpulan mesin. Alasan keempat untuk memiliki mobil ini adalah karena modelnya. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri, dari depan ini udah identik banget sama Toyota Yaris. Dan Toyota Yaris itu laku di Indonesia gitu loh. Jadi modelnya, mukanya, ini udah gak bisa dipungkiri, ini udah masuk ke selera masyarakat Indonesia. Cuman memang kalau kita lihat dari belakang, tiba-tiba ini jadi sedan mobilnya. Kalau Yaris kan hatchback gitu. Nah, tapi memang tampilannya juga ini tetap kelihatan sporty, aura modern dapat karena sudah didukung teknologi headlamp yang juga nggak kalah dengan mobil-mobil zaman sekarang. Ada daytime running light-nya juga di sini, dan memang ya tampilannya oke mobil ini. Nggak ada yang salah dari tampilannya dan sudah teruji dan terbukti memang disukai oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja memang model sedan ini tidak lebih populer dibandingkan si Yaris. Tapi bukan berarti dia kalah nyaman, karena udah kita buktikan mobil ini nyaman, irit, dan fiturnya pun nggak kalah banyak. Nah, grillnya di sini dia full warna hitam. Hanya ada sedikit permainan chrome ya, jadi nggak lebay, yang artinya bagus dan selera anak muda zaman sekarang. Nggak banyak chrome. Kalau chrome banyak itu seperti bapak-bapak auranya. Dan ya, dari luar mobil ini kalian lihat sendiri aja, mukanya bener-bener Yaris Joker, dan mungkin kalau kalian bisa modifikasi bisa di-upgrade ke tampilan Yaris Lexus, tapi ini Vios Lexus begitu. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, kalau di interior ini bawaannya tuh fresh gitu ya, karena dia walaupun dashboardnya dan door trim itu mirip dengan Yaris, tapi dia menggunakan perpaduan warna dual tone, hitam dan beige ini, termasuk sampai ke joknya yang bahannya fabric.
Highlight dari interiornya si Vios facelift ini, dia udah jadi lebih modern. AC sudah digital, MID juga sudah berubah, dan dia juga punya beberapa elemen seperti konsol box depan, kalau tempat kompartemen depan itu yang bukanya dia udah soft opening. Jadi bikin mobil ini berasa lebih premium, padahal ini entry level sedannya Toyota. Nah, dia juga sudah punya armrest walaupun desainnya agak aneh, panjang ke belakang, tapi setidaknya masih ada lah nih tangan yang kebagian bersandar di armrest ini. Jadi posisi tetap nyaman. Satu kekurangan dari interior ini cuman warnanya memang warna terang, terutama joknya. Bahan fabric warna beige. Kalau kalian agak jorok atau nggak bersih, ini bisa kotor dan meninggalkan noda yang susah dibersihkan. Tapi ngakalinnya gampang sih. Kalian cukup pakai sarung jok aja juga udah beres gitu kan. Sarung jok kotor tinggal buang kalau udah pakai berapa tahun. Tapi selain itu interiornya cukup segar, masih kelihatan oke sampai sekarang walaupun ini mobil usianya udah 7 tahun dan kilometer baru berapa ini? Baru rendah kilometernya 36.000. Masih enak, masih kelihatan kayak mobil yang baru gitu, masih segar lah pokoknya. Permainan bentuknya, warnanya apa masih modern dan masih kelihatan oke. Sampai sekarang kita udah bisa menyimpulkan bahwa Vios ini adalah kendaraan sedan sehari-hari yang nyaman digunakan, fiturnya lengkap baik hiburan ataupun keselamatan, dan modelnya pun masih enak dilihat sampai sekarang. Karena mobil ini memprioritaskan kenyamanan pengguna sehari-hari. Nah, apa kira-kira yang menjadi alasan terakhir yang bisa memperkuat kita untuk memilih mobil ini sebagai daily driver kita? Tidak lepas dari harganya, karena harga Vios ini secara mengejutkan udah kita jual di bawah 150 juta. Kalau kita bandingkan dengan harga barunya Vios G manual ini ketika pertama kali rilis di tahun 2018, itu harganya sekitar 310 kalau nggak salah. Dan sekarang di 2025, 7 tahun berselang, kami jual ini udah nggak nyampe 150 juta. DP-nya aja kan cuma bisa cukup 5 juta, cicilan cuma 4 juta kecil aja, nggak nyampe 4,2. Dan itu yang membuat mobil ini harganya sangat terjangkau dengan paket lengkap yang kita bisa dapatkan itu semua. Kalau dibandingkan dengan rivalnya, Honda City tetap lebih mahal. Walaupun diadu yang manualnya atau Matic ketemu Matic, itu Honda City lebih mahal. Dengan rasa berkendara yang lebih sporty menurut kami. Jadi kalau kalian cari nyaman, cari fitur, cari efisiensi bahan bakar, dengan harga yang lebih murah, menurut kami value for money-nya jatuh kepada Vios G manual 2018 ini. Tapi itu balik lagi ke preferensi dan kebutuhan dan budget masing-masing sih. Cuman menurut kami, ini bisa jadi salah satu pilihan menarik untuk jadi mobil sehari-hari yang murah dan mudah dirawat. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Toyota Vios G manual 2018. Sedan yang memiliki fitur berlimpah, rasa berkendara yang nyaman, efisiensi bahan bakar yang bagus, model yang masih keren dilihat sampai sekarang, dan harga yang terjangkau. Dan itulah 5 alasan mengapa mobil ini menurut kami masih sangat oke untuk dipertimbangkan menjadi daily driver kalian sehari-hari. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal Vios ini lebih lanjut, kalian bisa langsung saja kunjungi showroom kami, Formula Motor, yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28 nomor 8, atau kontak kami melalui sosial media kami yang berada di sini. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lain yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, itu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.